yang dulu disebut dengan PPDB, sekarang ya dirubah, dari segi namanya pun berubah gitu kan, menjadi sistem penerimaan murid baru gitu ya, atau UN, atau ya sekarang disebutnya TKA gitu kan, tes kompetensi akademik ya, karena memang keraguan menteri terhadap nilai rapot yang beredar di Indonesia gitu kan ya. Nanti itu Halo edukawan, kembali lagi di channel Edukasep, edukasi Ekasepian. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu isu pendidikan yang mana ini juga ramai diperbincangkan karena ini ada perubahan-perubahan gitu ya. Karena ya sekali lagi ini kebijakan pemerintahan baru gitu kan, menteri baru, jadi ada kebijakan yang baru juga. Nah, salah satunya adalah tentang sistem penerimaan peserta didik baru yang dulu disebut dengan PPDB. Sekarang ya dirubah, dari segi namanya pun berubah gitu kan, menjadi sistem penerimaan murid baru ya. Apakah yang berubah, apa saja yang berubah gitu kan, kemudian kenapa berubah, dan apakah ini juga ada perubahan besar, dan gimana dampaknya, mari kita bahas di Edukasep kali ini. Oke, mari kita mulai dengan why. Kenapa? Ya, kenapa ini ada perubahan? Kenapa ini dirubah tentunya oleh Mbah Menteri kita, Prof. Mufti gitu ya. Karena PPDB ini sering menjadi permasalahan di dunia pendidikan gitu ya. Banyak sekali permasalahannya, mulai dari transparansi data gitu kan, pemalsuan data gitu kan, penyimpangan data, baik data administrasi ataupun data prestasi siswa gitu kan, perbedaan standar prestasinya gitu kan. Termasuk di akademik, perbedaan standar raport ini menjadi perbincangan juga di kalangan orang tua, di kalangan guru, di kalangan sekolah tentunya, dan yang termasuk bisa merugikan untuk peserta didik sendiri gitu kan. Termasuk untuk standar nilai raport yang berbeda ini, bahkan Mbah Menteri sampai ada lagi kebijakan yang lain, yaitu tentang asesmen akhir itu gitu ya, atau UN, atau ya sekarang disebutnya TKA gitu kan, tes kompetensi akademik ya, karena memang keraguan menteri terhadap nilai rapot yang beredar di Indonesia gitu kan ya. Nanti itu kita bahas secara khusus. Kemudian sekarang apa aja yang berubah? Nah, ya kurang lebih yang berubah itu ada 4 lah saya rangkum gitu ya, nggak 7 kali ini. Ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama filosofinya ya, filosofinya yang dulu fokus pemerataan akses pendidikan, sekarang filosofinya adalah pendidikan untuk semua gitu ya. Jadi semuanya bisa merasakan pendidikan, intinya kurang lebih seperti itu gitu kan. Yang dulu fokus pemerataan itu diputuskan melalui zonasi dari segi jarak ataupun radius, sekarang udah berbeda gitu ya, dari pendidikan untuk semua ini melalui domisili gitu ya, atau nanti kita bahas apa itu domisili, apa itu zonasi nanti di belakang. Kemudian yang kedua adalah cakupan aturan. Ini juga ada sedikit perubahan ya, dari PPDB ke SPMB. Yang pertama tentu nama ya. Nama mau udah jelas lah gitu ya. Yang tadi filosofi, kemudian berikutnya adalah cakupan aturan. Yang dulu cakupan aturan itu masih terbatas ke yang sistem teknis gitu ya, ke teknis PPDB-nya sendiri, ke kuotanya, prestasinya, detailnya seperti apa. Gitu kan ya. Yang sekarang ini cakupan aturannya lebih luas gitu ya, baik mulai dari sistemnya, tekniknya, evaluasinya, kurasinya, fleksibilitas ke daerahnya seperti apa gitu kan, integrasi teknologinya seperti apa, ini agak sedikit luas. Nah, nanti kita tunggu deh aturannya, karena baru ada paparannya aja yang sampai ke kami gitu ya, baru ini aja nih kebijakan sistem penerimaan baru ya. Ini peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 3 tahun 2025 ya. Nanti kita turunannya kita cari tahu juga. Oke, kemudian yang berubah yang ketiga adalah itu dari segi jalur. Jalurnya ini ada perbedaan nih sekarang. Ya tadi itu di PPDB itu ada zonasi, jalurnya zonasi, yang sekarang itu jalurnya itu zonasi itu juga berubah jadi domisili. Nah, apa yang berubah? Kalau jalur zonasi dulu itu kita sistemnya atau penentuan siswa diterimanya itu adalah dari segi jarak atau radius ya, antara sekolah yang dituju nanti SMA ataupun SMP dengan rumahnya ya. Jadi radiusnya ini nih. Nah, ini juga kemarin jadi permasalahan kan, ada yang
beda 1 meter nggak masuk, atau ada pemalsuan data gitu kan, dia rumahnya di sana tapi kok jadi datanya ada di sini gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Ataupun misalnya dia dari segi radius ini yang berbeda kabupaten tapi dia bisa masuk ke sekolah tersebut karena radiusnya dekat, karena dia sekolahnya perbatasan. Tapi ada satu kecamatan tapi radiusnya karena jauh dia nggak masuk gitu kan. Ini juga kan menjadi permasalahan gitu ya, menjadi perdebatan di kalangan dunia pendidikan gitu kan. Nah, makanya dirubah dengan domisili. Apa itu domisili? Jadi bukan lagi jarak dan radius, tapi dia rayonisasi gitu ya. Rayonisasi ini nanti ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi tentunya. Kemudian rayonisasi ini, rayonnya nanti ditetapkan oleh dinas pendidikan gitu ya, dinas pendidikan provinsi ataupun dinas pendidikan kabupaten ya. Jadi intinya ditentukan oleh dinas. Jadi ada rayonisasi nanti, ditentukan dulu oleh rayonisasi untuk si domisilinya sendiri gitu ya. Jadi ya permasalahan seperti tadi nggak lagi berdasarkan jarak ataupun radius, tapi sekarang udah terrayonisasi gitu kan. Oke, kemudian dari jalur apalagi yang berbeda, atau sedikit berubah dari segi prestasi gitu ya. Prestasinya mungkin ini nanti ada fleksibilitas dari prestasinya itu sendiri ya, yang diberikan fleksibilitasnya juga kepada daerahnya masing-masing untuk menentukan prestasinya seperti apa, karena ya memang di setiap daerah itu bakal berbeda ya prestasinya gitu kan. Gak setiap daerah memiliki atau gak setiap sekolah itu memiliki prestasi tingkat nasional, tingkat provinsi gitu kan. Jadi bisa nggak nih nanti dikurasi untuk perlombaan di tingkat kecamatan, karena kan tahun lalu kalau nggak salah tingkat kecamatan nggak ada gitu kan, hanya di tingkat kabupaten gitu. Kemudian itu untuk prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya. Nah, prestasi akademiknya nanti ke depannya mungkin ini berlaku nanti 2026 ya, karena kabarnya yang TKA itu, kalau dulu itu yang SMA khususnya ya, yang SMA itu jalur akademiknya itu berdasarkan nilai raport ya, karena ada keraguan dari Bah Menteri gitu kan, karena mungkin ada masukan-masukan dia dengar dari stakeholder pendidikan bahwa kurasi nilai raportnya ini standarnya berbeda gitu kan. Ada beberapa ya punten mungkin oknum guru yang meng-up nilainya agar bisa diterima sekolah negeri favorit gitu kan, padahal dari segi kualitasnya di bawah dari yang nilainya kecil tapi nilainya jujur misalnya seperti itu gitu kan. Karena ketika nilai jujur 75 gitu kan, dia nilainya 75, tapi ada satu sekolah yang nilai minimalnya itu misalnya 80-an atau 85 gitu kan. Jadi kan jauh kan, ini yang kurang baiknya aja udah bisa nilai 80-an kan, ini kalah berarti. Yang ya oke lah di standar lumayan 75 itu gitu kan, ini kalah sama yang nilainya 80, padahal secara aslinya mungkin berbeda gitu kan. Ya, itu mungkin hanya oknum saja gitu ya, dan nggak semuanya, dan ini juga menjadi miris gitu. Saya sedih gitu sampai ya Bah Menteri menyampaikan ya seperti itu gitu kan. TKA itu ya karena itu gitu, karena itu nanti masuk untuk sistem penerimaan peserta didik baru, baik untuk kuliah ataupun untuk SMA. Ya saya yang di SMP ya sedih lah mendengar seperti itu ya, seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri, apakah termasuk saya gitu kan. Makanya ya ini mari kita sama-sama evaluasi diri untuk Bapak Ibu guru yang ngajar di SMP gitu kan, mengenai hal tersebut sampai berubah ke sistem loh gitu kan. Oke, di prestasi juga ada yang berbeda. Sekarang ada jalur kepemimpinan ya untuk prestasi itu. Artinya mungkin ya anak-anak OSIS sekarang ada wadahnya atau ada jalurnya untuk lanjut ke tingkat SMA. Kalau dulu baru tingkat perkuliahan ya, kayak IPB ataupun kampus-kampus negeri lainnya ada jalur khusus untuk ketua OSIS. Nah mungkin sekarang ada nih di tingkat SMA nanti jalur untuk kepemimpinan. Ya, salah satunya mungkin nanti OSIS gitu kan turunannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dari segi kuotanya ini ada juga yang berubah, tapi nggak semuanya berubah ya. Karena kan ada, berarti untuk Dikdasmen ini kan SD, SMP, SMA kan. SPMB ini murid kan, bukan mahasiswa. Meskipun kalau dulu SPMB itu sistem penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Oke, nah ada perubahan kuota dari beberapa jalur di SPMB ini gitu kan, dan ada juga yang nggak berubah. Yang nggak berubah adalah SD. Jadi SD itu tetap, baik yang dulu PPDB ataupun yang sekarang SPMB itu tetap jalur domisilinya minimal tetap 70%, afirmasinya tetap minimal 15%, prestasi itu tidak ada aturannya karena ya dari PAUD kan gitu kan. Kemudian ataupun dari yang tidak sekolah, kalau nanti itu mungkin jadi wajib belajar 13 tahun wajib PAUD.
tapi ada juga kan yang tidak PAUD terlebih dahulu. Kemudian jalur mutasinya tetap 5%, maksimal 5%. Nah, yang berubah itu adalah di jalur SMP dan di SMA. Nah, jalur SMP apa ya saja yang berubah? Itu ada 3 yang berubah, ada 1 yang tetap, gitu kan. Jalur domisili atau zonasi. Dulu PPDB itu zonasi, nah sekarang di SPMB itu domisili. Itu ada perbedaan. Kalau dulu PPDB itu minimal 50%, nah di SPMB ini sekarang minimalnya 40%. Jadi yang domisili agak sedikit berkurang, gitu ya, minimalnya. Tapi bisa nanti fleksibel kan, nanti ada kelebihan kuotanya apakah bisa dimasukkan ke domisili atau seperti apa. Kemudian yang kedua, afirmasi. Kalau dulu minimal 15%, sekarang minimal di SPMB 20%, gitu kan. Nah, yang berbeda lagi adalah prestasi. Kalau dulu itu prestasi itu sisa kuota aja, gitu kan. Kalau yang sekarang SPMB itu ditetapkan minimal 25%. Ya, kalau dulu ya sisa kuota, misalnya sisa kuotanya prestasi itu cuma 10% kalau dulu ya. Kalau sekarang itu ada minimalnya, harus 25% minimal. Dan mutasinya tetap itu di maksimal 5%. Nah, kalau dihitung kan ini kurang lebih ada sisa 10%, kan 40, 20, 25, 5. Kalau di data berarti 90%. Nah, yang 10% ini apakah nanti bisa masuk ke domisili, bisa masuk ke afirmasi atau prestasi gitu ya. Tapi nggak bisa masuk ke mutasi karena katanya maksimal. Ya, kalau yang minimal berarti bisa ditambahin. Kemudian yang SMA juga ada perubahan. Sama seperti SMP yang berubahnya 3 jalur, yang 1 jalur itu tetap. Nah, untuk SMA domisili itu minimal 50%. Nah, ini cukup besar nih perubahannya. Di SPMB ini domisili menjadi 30%. Jadi untuk wilayah sekitarnya atau rayonisasi nanti itu hanya 30%. Kemudian yang terbanyak itu adalah di afirmasi ternyata, dan juga di prestasi ya. Afirmasi yang awalnya 15% ini naik 2 kali lipat menjadi 30%. Ya, jadi 30% itu masuk ke afirmasi sekarang. Kalau dulu itu hanya 15%, jadi ada 2 kali lipat dari yang tahun sebelumnya. Kemudian yang prestasi sama seperti di SMP, dulu itu sisa kuota. Nah, sekarang itu ditetapkan kalau tadi 25%, kalau yang ini 30%. Jadi ini minimalnya sama nih, ya. Domisili sama 30% minimalnya, afirmasi sama 30% minimalnya, prestasi minimalnya sama 30%. Nah, ini pendidikan itu semua ya. Adil nih. Kemudian untuk mutasinya maksimal 5%. Ini tetap, ya, nggak ada perubahan. Nah, ini kalau selisihnya ini masih ada 5% antara bisa masuk ke domisili, afirmasi ataupun prestasi ya. Ya cukup banyak, cukup signifikan perubahan dari segi kuota jalur SPMB ini, gitu kan. Dan jalur penerimaan murid baru ini dikecualikan untuk SMK gitu ya. Nanti ini mungkin berbeda aturannya karena ini dijelaskan hanya untuk SMA gitu ya. Oke, itulah 4 perubahan. Kemudian apa nih harapan dan solusi ke depannya? Yang pertama tentu sosialisasi yang lebih jelas kepada orang tua dan siswa agar lebih paham dengan sistem yang baru ini gitu ya. Ya, diperbanyakin konten, mungkin termasuk ini mudah-mudahan menjadi konten sosialisasi membantu pemerintah gitu ya. Untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa sekarang ada perubahan gitu ya. Bahwa sekarang ada perubahan, perbedaan dari segi yang tadi beberapa aturan ataupun jalur ataupun kuotanya. Jadi sosialisasinya harus jelas dan jangan sampai lagi ada kebingungan di bawah gitu ya, khususnya di peserta didik ataupun di orang tua. Kemudian yang kedua adalah transparansi data. Sekolah, dinas pendidikan gitu kan harus ya tadi menjaga kejujuran gitu kan, datanya baik data domisilinya gitu kan, data prestasinya, prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya ya tadi harapan kedepannya termasuk bukan hanya untuk dinas pendidikan saja, termasuk sekolah dan guru pun ya kita perlu perubahan juga ya, mengikuti perubahan ini. Salah satunya transparansi nih gitu kan, jangan sampai ada lagi keraguan-keraguan terhadap kredibilitas penilaian kita gitu kan. Ini kan tadi yang TKA didasarkan karena itu gitu kan, dan itu nanti masuk ke sistem penerimaan murid baru kan ya, karena nilai rapot diragukan kan gitu, ada perbedaan standar. Nah mungkin ini juga perlu evaluasi secara menyeluruh gitu kan di sekolah-sekolah agar tidak ada lagi oknum-oknum yang seperti itu gitu kan.
Kemudian ya tentu peningkatan kualitas sekolah biar ini merata gitu, nggak ada lagi sekolah unggulan. Karena masih ada sekolah yang ya contoh guru matematikanya di beberapa sekolah itu kebanyakan gitu kan, jadi ngajarnya lumayan mereka itu sedikit gitu kan, tinggal ditambah tugas tambahan. Tapi ada sekolah seperti kami SMP Negeri 2 Tanjung Sari mau 9 kelas sekarang ini baru mau ya, tapi masih oke lah 8 kelas itu guru matematikanya cuma 1. Oke, memang cukup gitu ya, 40 JP, tapi ya ngap-ngapan, belum lagi dikasih tugas tambahan yang lainnya. Ini otokritik juga buat tiap sekolah nih. Jadi kualitas sekolahnya perlu ditingkatkan ya, jangan sampai ada murid pengen ke sekolah unggulan tersebut. Bisa mungkin ya merata di setiap kecamatan itu, merata kualitasnya. Ini PR yang cukup berat ya sebenarnya bagi pemerintah, tapi ya harus ada gebrakan baru juga dari pemerintah. Kemudian perluasan akses sekolah negeri itu sendiri gitu kan. Karena kan tadi rayonisasi didasarkan kenapa? Salah satunya adalah karena masih ada beberapa kecamatan yang tidak ada SMA negeri, SMK negeri gitu kan. Sehingga dibutuhkan rayonisasi ya. Contoh saja, ini kurang aksesnya ya, kekurangan perluasan akses sekolah negeri itu, salah satunya SMA di daerah kami, di daerah sekolah kami ya, di Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, itu cukup jauh gitu. Dan dirasakan menurut kami kalau zonasi itu kuotanya masih banyak ya ya kami kesulitan, karena ya dari segi zonasi kami itu selalu kalah gitu kan. Kami ketiga sekolah negeri terdekat itu ya tetap jauh kategorinya. Yang dengan satu kecamatan aja ada SMA Negeri 1 Tanjung Sari, itu secara zona kalau dibacanya secara radius itu kita tetap jauh. Makanya ini bagus nih di rayonisasi, mudah-mudahan ini bisa merubah gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap di Tanjung Sari itu bisa masuk, karena kita kalah sama anak-anak yang dari Karawang atau Purwakarta, saya lupa tuh. Kita kalah gitu sama yang lintas kecamatan, bahkan kita kalah padahal sekecamatan. SMA Negeri 1 itu kalah kalau dari segi zonasi. Makanya saya masukinnya itu dari segi afirmasi pun kalah, karena afirmasinya tetap nanti seleksinya dari segi zonasinya lagi berdasarkan radius gitu kan. Artinya kalau sama dan ada kelebihan, yang diambil itu ya tetap yang terdekat gitu kan. Namanya ujung-ujungnya jalur prestasi. Makanya ini ada sebuah hal baru yang menyegarkan bagi kami melalui rayonisasi. Mudah-mudahan itu bagus. Tapi tetap minta perluasan akses agar sekolah-sekolah yang jauh ke sekolah negeri ini adalah sekolah negeri di situ gitu kan. Karena ini protes juga untuk pemerintah gitu kan, yang selalu terpusat pendidikannya. Contoh lagi, misalnya saya dulu sekolah di Cianjur, SMA 1, SMA 2 Cianjur itu berdekatan. Dari segi akses kan orang kota itu enak banget, yang daerah segitu gitu kan, dapat SMA 1, dapat SMA 2. Yang lainnya ya kan, yang minimal agak jauhan dikit lah gitu kan, ya biar merata gitu kan. Dan juga di kontennya Ferry Irwandi yang di Malang itu kan, berapa sekolah terpusat di satu titik, tapi di titik yang lain nggak ada sekolah negeri gitu kan. Ini juga menjadi permasalahan. Mudah-mudahan ke depannya ada pemerataan itu, meskipun tetap dengan memperhatikan juga kebutuhannya. Ditakutkan ada sekolah swasta di situ, jangan sampai juga nanti malah mematikan persekolahan swasta gitu yang udah established di situ gitu kan. Ini iya untuk sekolah-sekolah untuk daerah-daerah yang memang belum ada gitu, termasuk di kita gitu. Ke swasta pun kita tetap aja lumayan jauh, nggak bisa dengan jalan kaki gitu kan. Sedangkan dari faktor ekonomi ya banyaknya dari segi kategori tidak mampu, dan juga nggak ada akses kendaraan umum loh. Ini double kill kalau kata anak-anak, nggak bisa jalan kaki pak, nggak ada angkot pak gitu kan, nggak ada kendaraan umum pak gitu kan. Gitu, ini kan luar biasa gitu kan. Makanya ini perluasan akses, pemerataan distribusi sekolah negeri ini menjadi penting gitu kan. Itu solusi dan harapan. Kemudian berikutnya, solusi dan harapan itu pemerataan distribusi guru. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, biar merata terus, termasuk SMP Negeri 2 Tanjung Sari ya. Mudah-mudahan nanti ya ketika udah dapat 9 kelas atau lebih dari 45 JP ini bisa dibagi dua, ada 2 guru gitu. Atau misalnya ada guru-guru yang keren-kerennya dibagilah, jangan numpuk di satu titik tertentu gitu kan. Di sana tuh ada yang guru penggerak, guru konten kreator, guru apalah yang keren banget gitu, numpuk di satu sekolah, tapi di sekolah lain nggak ada. Nah, ini juga perlu pemerataan distribusi guru, biar nggak ada lagi istilah-istilah sekolah favorit, biar sekolah yang lain juga bisa meningkat kualitasnya gitu kan. Kemudian yang terakhir tentunya sistem pengawasan yang ketat gitu ya, agar ya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Yang tadi salah satunya apakah ada kecurangan-kecurangan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan, jangan sampai ada lagi penyimpangan-penyimpangan dari segi pemalsuan KK gitu kan, pemalsuan prestasi gitu kan,
ini merugikan sekolah yang dituju, merugikan anak-anak yang berprestasi yang lainnya. Jadi ya diperlukan benar-benar sistem pengawasan yang sangat ketat gitu ya. Jadi untuk itu kepada para pendamping sekolah ataupun pengawas sekolah gitu kan, ataupun dinas pendidikan ini perlu benar-benar mengawasi dengan baik sistem penerimaan murid baru ini gitu ya. Karena sekali lagi bagaimanapun sistemnya baik, tapi kalau misalnya ada celah untuk berbuat curang, kemudian juga pengawasannya kurang, ini juga tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, mungkin itu pembahasan kita mengenai perubahan dari PPDB ke SPMB. Mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik, tapi tadi bagi kami itu ada yang cukup menyegarkan gitu ya. Alhamdulillah bisa adil untuk kita semua. Jadi pendidikan untuk semuanya itu bagus tuh, bahkan lumayan keren gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa diperbaiki lagi untuk depan. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap cerdas. See you next time.